Halo semuanya, welcome to Popcorn. Kali ini kita bakal ngomongin anime isekai. Dan sekarang di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Ada dua nih sekarang. Yang pertama itu ada Pivots. Itu Halo, bintang halo. tamu di episode berapa ya, Put ya? Episode Kita 3 waktu kalau nggak salah ya. Iya, episode 3. Iya bener. Yang waktu kita bahas game Tentang game. 2025 ya, sama upcoming 2026. Tapi bukan cuma Putra, ada yang baru nih. Namanya Hai. Silahkan Jikoyi. Kan gue udah bilang janji kok anjir. Lah, udah dikasih, udah siapkan skripnya. Ayo. Gak ada Semuanya woy. udah Jiko loh. Kan tadi Nggak udah ada, browsing nggak kan. Lu masih mending lu dikasih tahu di awal ya. Tadi udah gue Apa kasih. ya? Tadi gue udah kasih. Yang tadi Nggak itu sampah. Daripada Daripada paling cuma malu berapa detik doang, gak ngaruh. Iya. Apa tadi lain lu tadi? Put. Nih, Jangan. gue DM ya. Gue send DM. Jangan punya putra jelek jir. ChatGPT. Nah, jangan ChatGPT lah, itu mah kurang. Saran gue jangan gunakan AI buat kayak gituan sih anjir, buang-buang air. Iya. Nggak penting cowok kayak gitu. Nah, tuh. Ya udah. Itu say it. Ayo, say it. Geli banget gue. Nggak mending yang kayak itu anjir. Walaupun alay. Lewat dulu Jadi lah. penasaran punya Akhir-akhiran putra aja. Nggak ada lagi kok itu di awal. Biar gue mikir dulu. Ya kali udah ngobrol tuh asik nih, perkenalan. tiba-tiba kenalan aja. Iya. Udah dikasih Iya. ini loh. Edit aja. Apa sih? Gak bisa sumpah gue. Astaga. Ayo biasanya Haye, ini tuh bukan soal bisa nggak bisa tapi antara mau dan tidak Haye. Sampai menit ke-7 deh. Kalau enggak kita batalin aja nih episode-nya. Ngeri Anjir, banget. jahat banget. Mundurin nih. Udah dikasih 3 ide loh sama Kenzo Ya. satu tadi kan. Mm-mm. Wah, yang Kenzo aneh banget. Gak aneh sih, cuman kayak indah seperti pelangi. Halo, nama gue Hai. Itu doang. Nah, sudah. Nah, kayak nih. Berak. Ya, udah Oke. apa. Welcome Cukup, to guys. podcast, guys. Jadi berhubung tamu kita kali ini tuh dia adalah buzzer dari Haito Gensou no Grimgar, yang mana itu adalah termasuk anime isekai. Kita tahu lah kalau anime isekai itu pasti rame banget. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin anime isekai. Dan kita bakal ngebandingin juga kenapa menurut Hai itu Grimgar tuh spesial gitu. Maksudnya kayak beda dari anime isekai pada umumnya. Grimgar tuh masuknya isekai ya, bukan fantasi doang ya. Isekai kan dia Bisa kali. Mereka awalnya iya. Awalnya kayak terdampar gitu. Sebelum mereka berpindah tuh nggak ada ya, langsung mereka sampai ke isekai Iya. itu ya. Nah itu, kalau dari animenya sendiri sih kayak emang openingnya agak plot hole sih. Kayak tiba-tiba mereka terdampar di Ortana terus kayak semuanya amnesia. Kayak gak tahu apa-apa gitu. Nah, Oh ini apa tuh berarti yang ada, gue ingat ada scene mereka kayak ini ngomong kayak game tapi mereka nggak inget game itu apa gitu nggak sih? Iya, ponsel Ya. waktu itu ponsel. iya. Kayak Game juga ponsel ada. gua mana gitu kan. Terus Nah. ponsel tuh apa ya gitu. Nah itu. Oh ya ingat. Itu plot hole atau emang belum dijelasin aja? Soalnya setahu gua kan Grimgar kan nggak ada season selanjutnya. Cuman itu kan light novel kan, gua nggak baca kan. Itu dijelasin nggak di light novelnya gitu? Dijelasin itunya. Mungkin agak kayak lebih lanjut daripada animenya, tapi emang nggak ini sih. Poin dari animenya kayaknya masih bakal agak lama deh sebelum bahkan ada adaptasi season 2 kayaknya bisa aja masuk ke season 3 atau selanjutnya gitu. Soalnya itu kayak emang salah satu overarching poinnya gitulah di Grimgar. Ini studio yang bikin kan Ewan Pitster kan. Ewan Pitster tuh kayak dia suka banget rubah cerita dari short jadi kayak ya sesuka mereka gitu loh. Itu masuknya ke fan service apa bukan sih? Kayak ngubah. Ya Sesuai maksudnya apa yang adaptasi fans kan. mau. Itu nggak sesuai yang fans mau sih, lebih ke studionya aja yang pengen beda. Gue pengen nanya deh ke Hai, kenapa lu suka banget sama Grimgar gitu? Sampai nanti kita liatin juga
screenshotnya itu dia di my anime list ya. Dia cuman nge-rate Grimgar doang dan itu Dasar buzzer. kasih nilai berapa yang di mal? 10/10 kan dia buzzer. Ya coba jelasin kenapa Grimgar itu spesial lah menurut lu. Kenapa nggak anime isekai lain, kan banyak anime isekai kan kayak Re:Zero, Konosuba, Nogano no Life juga kan tadi juga termasuk. Menurut gue yang bikin beda dari Grimgar sama yang lain itu, yang pertama yang bikin gue kayak bener-bener gila, ini anime gak bisa gue move on gitu. Itu gara-gara artnya. Karena kayak sejauh ini sih, gue nggak sewibu itu, maksudnya kayak nggak sesering itu nonton anime, tapi sejauh ini gue nggak pernah nemu anime yang artnya seunik Grimgar. Karena Grimgar tuh kayak cat air gitu nggak sih gambarnya, kayak Beberapa ilustrasinya iya sih. Ngerti. Benar-benar. Iya. tapi enggak beberapa. Menurut gue most of them tuh kayak unik aja sih, karena kayak jarang lihat di anime-anime lain. Terus dari story sepanjang season 1 yang di anime itu kayak oke banget. Even kayak belum dikasih tahu tuh kenapa kayak mereka tiba-tiba terdampar di sana, tapi gimana ya, rasanya kayak dia tuh semuanya ada, kayak genre dramanya ada, actionnya dapet, terus kayak slice of life-nya juga dapet. Iya, mungkin kerasa kayak watercolor karena ininya art style dari backgroundnya. Kalau karakternya sih sama aja, masih cel shade juga kayak anime pada umumnya gitu. Iya. Cuman backgroundnya itu sih. Kan makanya gue nggak bisa move on dari itu anime. Tapi kalau dari kalian so far base anime isekai menurut kalian apa? Siapa dulu nih? Mau dari siapa nih? Bebas lah. Coba Dari host gak sih? Jangan. Luzo. Jangan aku dulu. Gua kasih top 3 dah, top 3 dah. Boleh. Top 3 nih anime isekai. Pertama tuh Grimgar. Bener kata Yigo, gue suka banget sama nih anime anjir. Terus yang kedua No Game No Life. Oke. Setuju. Karena Yang ketiga? dia salah satu anime yang ini apa namanya? Bikin gue jadi wibu anjir. Apa Iya lagi NL? No Game No Life. Terus yang ketiga Mushoking Tensei. Oke. Itu menurut gua. Kalau ini Rehan gimana Han? Gimana ya? Aku Satu aja nggak apa-apa. satu. Bebas Aku sih. Konosuba sih. Lu kalau coba. Konosuba sih. Kenapa? Ya sebenarnya Konosuba nggak ada spesialnya. Cuman yang aku suka dari Konosuba itu komedinya. Memang apa kayak nonton Konosuba itu tuh penuh canda dan tawa gitu loh ya. Iya, ngerti. Nah itu aja sih menurutku. Aku kalau isekai gitu kurang suka sih. Kayak yang Overlord. overrated ya. Yang overrated. Overrated nih. Apa tuh Overlord itu bagus. Overlord itu bagus. Kalau yang overrated Oh, oke. banyak orang suka tapi aku nggak suka. Itu kayak Re:Zero. Namanya Rejiro gue overrated suka, gak sih? Rejiro bagus. Re:Zero oke lah. Menurut Aku gue kurang ya. suka. Oke. Lu gimana Put? Oh, langsung ke gua nih. Iya. Nih, oke, mungkin termasuknya bukan anime, tapi kalau kalian semua di sini yang bukan viewer, teman-teman saya di sini ini kayaknya udah tahu, soalnya saya sering banget glazing satu media ini. Kemana-mana saya selalu rekomendasi ke mereka, tapi belum ada yang nonton sih. Gak ada rekomendasi. Tapi ini kenapa saya sebutnya bukan anime? Soalnya dibuatnya bukan di Jepang, itu di Cina, dan namanya itu Donghua. Kalau misalnya anime di Cina lah. Nah, nama series ini itu jadi Donghua-nya itu masih belum terlalu lama, kayak baru aja, malah kayak tahun kemarin kan. Kalian pasti pernah dengar, mungkin kayak sempat viral atau apa gitu kan, setahu saya. Kayak di Twitter, IG sempat kayak lewat lah kalau di guanya. Tapi namanya itu Lord of the Mysteries. Menurut gua itu isekai terbaik yang gua pernah baca dan juga nonton. Gue justru baru tahu kalau itu termasuk isekai aja. Gue baru tahu itu isekai. Kirain cuma fantasi aja udah. Kagak, itu termasuk isekai itu. Oh isekai. Tapi menurut kalian ya, Sao tuh sebenarnya masuk ke genre isekai atau enggak? Oke, kalau yang season 1 arc-nya si Aincrad itu masuk isekai. Kenapa? Soalnya hidup mereka jadi hidup di dunia lain. Mereka mati di dunia itu, mereka mati di dunia real life gitu kan. Ya, Jadi itu masuk di isekai. Terus kalau arc-arc berikutnya, gue rasa itu bukan isekai lagi sih. Bahkan yang Alice tuh bukan isekai sih harusnya. Kenapa? Ya karena kalau mereka mati di dunia itu, di real life masih hidup. Jadi kayak mereka Jadinya- main game VR pada umumnya gitu aja. Oh ngerti. Oh, terputus koneksi ininya ya. Oke. Nah buat kalau menurut gue sendiri anime isekai terbaik itu Grimgar. Jujur iya menurut gue Grimgar, soalnya bedanya Grimgar sama anime isekai atau justru
bisa dibandingin sama anime fantasi lainnya lah. Itu gimana ya? Itu kerasa kayak real banget gitu loh, kayak Ya kan? nggak ada yang overpower, nggak ada yang gimana gitu, kayak ingat gak sih Ada salah satu AI-nya gitu misi aja. Iya, apa? iya. Ada Dia AI-nya gitu. realistis. Harus Iya, nge-aim iya. dulu. Keren banget. Bener, kayak nggak segampang itu anjir, kayak lu nembakin panah terus bakal kena headshot tuh enggak, itu pasti kayak miss segala macamnya. Kayak ada salah satu misi awal mereka itu kan ngebunuh goblin ya, maksudnya Goblin. goblin itu Iya. kalau misalnya di show lain, di series lain itu tuh crowdsource lah, gampang lah gitu, berapa hit mati udah pasti menangnya gitu. Cuma Wali ini Goblin kayak Slayer. susah banget, kayak diserang rame-rame gitu. Terus yang bikin tambah realistis lagi itu directing waktu ngebunuhnya itu berasa kayak habis beneran ngebunuh, kayak pisaunya kan nancep, itu kayak kerasa Iya. tulang, kerasa dagingnya, kayak ada traumatiknya gitu loh kan, si salah satu karakternya kan ada yang sempat nge-mention itu juga gitu. Ya itu di episode 1 tuh jujur membekas banget sih. Karena kayaknya sih mereka beneran real dari dunia kita gitu, istilahnya kayak bumi beneran. Makanya ketika ngebunuh tuh, even ngebunuh goblin, kayak mereka kayak kaget gitu loh. Karena berarti Shock. mereka nggak pernah ngebunuh kan. Bener. Dan menurut gua itu kayak peak anime banget, karena bayangin itu ditampilin di 2016 guys. Ya jadi gue waktu nonton kayak anjir apa nih gitu, kayak beda gitu lah daripada anime biasanya yang kayak kalau misalnya nge-kill ya udah nge-kill aja gitu. Gak ada. Kayak Banyak. udah kegiatan sehari-hari anjir. Yeah. Terus juga buat tadi kamu bilang kan nggak ada yang overpower. Ya itu bener, gue gimana ya, di anime-anime lain tuh kayak tiba-tiba langsung jadi overpower gitu, langsung bisa tiba-tiba fireball, inilah itulah gitu. Ya kan? Kalau di anime itu kan kayak harus belajar banget tuh. Bahkan gue ingat ada penyihir ya yang miss tuh kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya ada. Nah itu Bener-bener. gila banget. Bisa sampai miss gitu kan. Kalau di anime lain kan auto kena tuh. Di Grimguard enggak. Jadi si karakter developmentnya tuh kerasa banget. Dan kayak jujur ceritanya emang seru-seru aja sih. Even sampai sekarang kayak kalau rewatch tuh kayak oh ini masih masuk ceritanya gitu. Masih kayak seru-seru aja untuk ditonton. Gitu guys, nonton aja dah yang belum nonton. Wajib. Disuruh belajar tuh guys. Tapi percayalah ini anime bagus kok. Tuh kan. Bener. Yang buzzer bukan gue doang. Kalian semua adalah buzzer. Lah Gue enggak bukan, dong. gue bukan iya nyaranin gara-gara gue belajar, tapi karena ini emang bagus aja gitu Iya animenya. karena emang bagus aja. Jadi nyaranin, Bukan bukan buzzer. gara-gara Gue juga gue nggak 10 nge-rate. di My Animalist gitu. Iya. Stop sindir sama animalis gua guys. Suka-suka gua lah. Mau apa? Mau rating 10 kek. Iya lah At least Zo. kalau mau rating 10 itu boleh-boleh aja, asal anime lain juga di-rate yang udah ditonton, nggak cuma satu doang gitu loh. Terus satu Mas, doang mas. anjir, lucu banget. Itu satu doang Oh, itu Biarin lah Zo, identitas itu gua bro. sebagai buzzer kan. sebagai buzzer. Ngerti kok. Jadi ini gimana sih Zo, maksudnya kan ini sebenarnya ide lu ya Zo ya, kayak bahas anime isekai ya. Kita ngundang buzzer apa Grimgar di sini gitu. Ya anjir, ternyata lu gak nyiapin skripnya ya atau apa gitu. Bang, Skrip apa? at least lo nyiapin alurnya kita mau dibawa Poin. kemana. Poin-poin gitu. Nggak kayak ngalir aja gini. topik atau apa Ya. gitu. Pantas gue nunggu Iya. Gue lupa jujur. disclaimer ya, biasanya tuh kita tuh kalau mau mau recording atau apa tuh kita share ntar alurnya tuh mau kemana gitu di grup. Biasanya ada sumpah, ini kita gue nungguin lupa. nih. Gua Gua udah lama nungguin. nggak record. Disclaimer. Bang tamu tersisihkan aja gua. Mau ber Tamu final boss. tamu yang tidak spesial sama sekali guys. Nah. Sayangnya anime Sayangnya itu dibuat untuk promosi light novel doang. Oh emang Jadi iya. katanya sih gitu. Jadi kayak makanya nggak dibikin season selanjutnya, dan ya udah ngapain ditungguin, gak bakal muncul-muncul. Nggak jelas banget. tapi kan soalnya dari dulu tuh emang kayak gitu caranya, kayak ini buat promosi novel atau promosi manga, tapi ujung-ujungnya tetap dibikin. Kayak siapa sih namanya, gue lupa anjir, yang anime gue banget gitu anjir, apa ya? Apa anjir? Apa tuh? Apa ya? Elite Classroom. Assassination Classroom. Oh, Elite Classroom. Anime gua banget. Lu apaan, banget. anjir. Enggak, kan itu kan meme-nya kan gue banget Ayano Koji. Oh kan dia kan iya meme-nya. iya. Gue banget gitu anjir. Itu kan dulu juga katanya tuh
cuma dibikin satu season doang. Gue sampai baca ininya loh, apa tadi gue lupa aja. Like novelnya udah baca tuh aja. Terus tiba-tiba tayang season 2, lanjut season 3. Bisa dibikin season 2-nya itu mungkin karena animenya populer. Dan Grimgar gue rasa tuh wibu sekalipun kalau ditanya Grimgar tuh mungkin nggak nonton gitu loh. Gak sepopuler itulah. Mungkin Hidden cukup gem, buat light hidden gem. novelnya. Uangnya apa? Si Rehan bahkan nggak nonton. Iya gue ingat Rehan nggak nonton Karbit Iya. satu ini Aduh, nggak anjir. nonton. Tapi kalau Rehan itu kan emang secara isekai kan dia nggak itu katanya. Kalau Iya, isekai. nggak kurang suka Sekai. Emang aku Emang lebih isekai yang suka lu itu tonton apaan? Konosuba, Juga Overlord, tadi tuh. sama yang ini, aduh aku lupa judulnya, yang Tahu. dari berbagai isekai jadi satu itu loh, yang Isekai cibi-cibi. Quartet. Oh, Nah, Quartet. iya itu. Ini tiga itu aja. Jujur Isekai Quartet tuh cuma komedi doang dan gak berimpact gitu anjir. Kurang ajar. Ya gitu. Berarti Mang dia sukanya yang santai-santai, yang lucu-lucu gitu loh. Nggak yang berat-berat, Oh. guys. Hidup lo kurang komedi apa sih Han? Kan apa tuh namanya? Isekai kan dikenal sebagai genre yang banyak kayak slopnya gitu nggak sih? Ya kan? Iya. Apa maksudnya? Oh, Nah. oke, paham. Maksudnya kayak apa? Ada banyak yang diproduksi itu cuma kayak gimana ya? Kurang bagus aja lah dalam segi naratif, karakter dan keseluruhan gitu. Cuma ada buat sebagai kayak power fantasy gitulah dibilangnya. Kita mau bahas gak slop isekai yang pernah dinonton atau apa gini nggak? Yang kira-kira mau defend ini slop gitu. Lop. Yang gue penasaran tuh, kenapa anime isekai itu ada banyak banget dan kebanyakan itu jelek. Kayak kenapa rame, tapi ramenya tuh kenapa banyak yang jelek gitu. Banyak yang nonton, banyak yang produksi, tapi kenapa banyak yang jelek gitu. Gue tuh penasaran Gua- gitu. Gua mau ngomongin ini Kayak di soalnya gue milking, pernah kayak kesannya di milking banget, tau gak sih genrenya? milking. Soalnya tuh gue pernah dengar atau baca tweet dari produser atau apa ya, atau director, gue lupa. Pokoknya tuh kan dia ditanya kenapa nayanginya anime isekai mulu dan itu nggak bagus gitu. Nah jawabannya tuh karena laku pertama, terus fans-nya banyak. Udah, jadi tuh bener kata Sadep, milking anjir. Ini ya apa? Mungkin orang suka tuh gara-gara Self-insert. Mereka suka gara-gara self-insert. Iya gara-gara Mungkin self-insert, ya bener. bener. Mungkin gara-gara hidupnya mereka di real life tuh ini ya kayak Ngebosenin. loser gitu, kayak Aja. boring Nggak gitu. deh. Nggak Nggak deh. dihalusin gitu, blow-nya gitu. Nggak Nggak dihalusin. deh. Oh Goddamn. Sorry. My bad guys. iya kayak gitu. Terus mungkin mereka ngeliat kayak ya coba kalau misalnya gue bisa hidup di isekai terus overpower gitu, terus harem Win ya gitu. Wen ya gitu. Win ya. Itu juga Mereka suka alasan kali. kenapa apa tuh namanya MC isekai rata-rata itu kayak yang blank slate gitu, yang kayak datar banget, terus nggak ada spice-nya lah, kayak basic banget lah kelihatannya, rambut hitam, short hair, terus kayak biasanya timid lah ininya, personality-nya. Di-kick Ini dari kan party salah lah, sih. ternyata dia overpower. Iya, Agak cuni-cuni gitu ya MC. iya makanya. Ya emang berarti itu emang cocok aja sama si ininya apa namanya? Viewernya gitu loh. Segi Kalau konsumennya. target pasarnya tuh gede, Iya, target pasar. berarti kayak most of wibu berarti kayak gitu aja. Dulunya mungkin iya sih, kalau dulunya pas kayak sebelum apa ya, Ini masalahnya tuh Anime. yang gue bilang tweetnya tuh baru-baru ini aja di tahun 2000-an ini. Gue lupa 2000 berapa. Tapi gue lupa juga itu yang dia maksud laku dan laris itu di Jepang only atau di dunia gitu. Soalnya kan nggak semua layanan live streaming di dunia ini kan apa nayangin anime gitu. Kalau di Iya Jepang kan sih. mereka bisa beli CD kan. Iya. kayaknya Kurang tahu juga. Kenapa? Tapi gue tahu deh kenapa banyak yang jelek, karena banyak banget juga yang kayak ceritanya tuh nggak make sense. Ada satu anime yang gue tuh kaget banget, bahkan lihat judulnya aja gue udah shock. Kalian tahu ini gak yang apa, yang vending machine itu? Itu yang gue sering bahas anjir. Ada Itu apa vending sih? machine. Gue Gue bahkan nggak pernah nyari tahu sih jujur. gue nggak nonton anjir, soalnya gimana ya, lihat judulnya aja tuh kayak ini autornya make jenis apa anjir. makanya anjir. Bisa-bisanya Ini nih. loh. Judulnya tuh ini Reborn as a Vending Machine. Apa dah nggak ada usul apa nih?
Terus Jadi itu ini ngapain dia apa? vending machine? Udah gitu doang Dia kayak. serius jadi vending machine dan bahkan setahu gua nggak nonton ya, cuma lihat beberapa berita dan kabar-kabar itu MC-nya dari awal sampai akhir ya vending machine gitu. Hah? Terus nggak Ya ngerti nggak gue. tahu gitu. Ada satu anime yang dari manusia berubah jadi benda gitu dan itu menurut gua bagus-bagus saja. Soalnya masih berguna gitu kan. Itu namanya isekai. Pokoknya dia jadi pedang lah, gua lupa anjir. Nah, pedang kan di isekai masih Oh, berguna ya. Nah, yang vending machine tuh bahkan gua lihat ini ya PV-nya ya, teaser. Itu dia harus digendong anjir buat pindah tempat. betul. Oh itu berarti anime komedi ya? Lu nggak tahu komedi atau bukan? Bentar deh. Aku sih komedi gak sih? Itu latar setting Harusnya sih. isekainya apa? Kayak Cek fantasi konten. gitu. Kayak Mana iya ya, Isekai. fantasi. Dari judulnya aja gue udah kayak apaan sih? Ini Berarti anime vending apa machine gitu. di fantasi-fantasi gitu. Iya, Iya. kayak apa Apaan ya? sih? Oh iya, Kayak hutan genre pada utamanya ini komedi fantasi. Gua masih mau bahas anime vending machine boleh? Boleh. Boleh, Kalau boleh. alasan si MC kenapa bisa jadi vending machine tuh karena si MC setahu gua tuh ini obses banget sama vending machine di Jepang gitu di dunianya. Nah, pas dia Oke. Itu juga nggak jelas. dia tiba-tiba jadi vending machine gitu Itu setahu nggak gua. ngejustify apa-apa, anjir. Kayak lu suka banget sama vending machine, what? Don't judge by its cover, siapa tahu itu pick, tapi kita belum nge-try aja, Jo. Siapa Ya tahu kita itu belum pick. nonton Iya aja. sih, Tapi iya sih. piknya gimana caranya vending machine itu pick jir? Gitu tuh. Gua kalau ngejudge banget ya, masalahnya Ada 3 season, bentar. Season 1 2023. Sequelnya season 2 di 2025. oke. Season 3 di 2000. Oh, masih ini masih belum rilis. Oh, Gitu. ini yang tadi gua mention. Tensei Shitara Ken Desta. Itu yang mana? Itu apa? Yang Dia jadi jadi pedang. pedang. Itu Oh, bagus, animasinya bagus. Rekomen lah kalau mau nonton. Kalau yang lainnya nih, lu rekomen apa anime isekai buat yang nonton popcorn sekarang? Lagu Yang udah jelas sekiranya ya. Yaudah, hai dulu boleh. Hai dulu boleh. Apa Nggak ini? usah gak sih? Udah tahu semua. dan alasan, dan Udah, alasan. nggak Dan usah. alasan. Dan alasan. Gak usah. Udah gak usah dijelasin, nonton aja guys. Haito Genso, Grimgar. Ya, oke, boleh deh. Kalau lu apa? Put. Oke, gue pasang ini dulu. Personality seller gue nih. Selling nih gue. Gils. Kalian harus Kenceng nonton banget. Lord of the Mysteries. Itu bagus banget karakternya, beneran literally di namanya Mysteries. Itu kayak misterinya kayak kalian harus kayak ngepis diri sendiri, terutama kayak di awal-awal. Mungkin 3 episode pertamanya itu pacingnya nggak jelas, itu karena ada masalah internal dari investor yang gara-gara disuruh kayak ngerush dulu biar ada fight scene-nya. Tapi setelah itu mulai smooth sailing. Kalian harus coba nonton, itu bagus banget animenya. I like the fucking vibes, temanya yang ada di Victorian English gitu, dan juga tema ininya cosmic horror-nya. Sumpah kalian harus coba, kalian harus nonton guys sekarang juga pokoknya. Lord of the Mysteries. Oke. Itu ada nggak mungkin kan orang kayak nggak terbiasa kan sama dub bahasa Cina gitu. Ada nggak dub bahasa Jepangnya atau Nah. Inggris lah at least? Kayak gua misalnya Inggris gitu, ya nggak sih? ada, Jepang ada, mereka itu ada di Cina, ada ini dub Cina, dub Jepang, dan dub ini English. Itu semuanya ada karena ini apa tuh namanya, yang dub Jepangnya itu gara-gara banyak orang komplain nggak kebiasa nonton kayak anime Cina ini, kayak nggak kebiasa sama suara-suaranya gitu kan. Kenzo. Terus jadinya studionya itu decide untuk kayak melakukan voice over dalam bahasa Jepang seingat gua, dan jadinya sekarang kalian bisa nonton lah dalam Jepang, Cina ataupun English kalau kalian prefer yang manapun itu. Gue sih nontonnya dalam Chinese dub, jadinya nggak ada alasan, udah coba aja. Biar Jadi nggak bisa ada alasan ya, guys. Kalau mau nonton Nggak ada tinggal alasan. nonton aja. nonton. Oke, buat ini nih, buat Rehan, lu rekomen apa buat ini sobat popcorn Tan? Anime isekai apa ya? Kalau aku ya, kalau misalnya kalian nyari yang ringan-ringan, bite size gitu, yang ceritanya agak dalam, terus banyak lucu-lucunya, nonton Konosuba sih. Itu memang anime tahun berapa ya? Lupa gue. Pokoknya anime lama Bareng itu. sama Rejero lah. Autornya Ya, ini apa bareng namanya? sama Rejiro. Besti. Oh Nah, iya. itu kalau nonton Kazuma itu setiap episode pasti ada aja kelakuan party si karakter utama, siapa ya namanya ya, Kazuma ya. Party Itu Dongo.
ya pasti ada aja kebodohannya gitu loh. Entah si kecil Megumin, si Dewi abal-abal, siapa namanya itu, Aqua. Aqua. Baru siapa lagi yang satunya tuh? Dewi Dongo itu ya anjir. Yang Darkness, Darkness, Darkness-nya. ya. Itu ada aja gebrakannya gitu loh tiap episode. Jadi ya kalau misalnya cari yang bite size isekai gitu tuh, nonton Konosuba. Ya itu aja sih. Oke, karena kita udah lama banget Gua ngobrol. enggak nih. Enggak dikasih. Oh iya, oh iya, boleh. Sedih banget tidur. Banyak yang ngomong gitu. Sedih banget. Sih banget Lu gua sih mah. ngobrol Soalnya si terus. Kenzo nih suka gituin aja, suka gituin Rehan aja. Gua ya kena ya sekarang. Gini ya rasanya jadi luan. Apa tuh? Lu rekomen apa tuh? Kan tadi gua ada beberapa anime yang bisa gue rekomendasiin sih. Kan tadi Rian udah ngerekomendasiin yang ini ya, apa yang santai, yang chill, komedi gitu. Gua mau rekomendasiin yang agak deep dan perlu otak lah buat mikir aja. Ya, penonton nggak bisa dong nanti. Loh, Oh, gitu sobat nih. popcorn kan ini kan smart people kan, gimana sih? Oh iya, tergantung udah subscribe belum. Iya, kalau udah subscribe mesti punya otak. Ada otak, ada otak. Lu ada otak kalau lu subscribe lu ada otak. Gua akuin. Anjay. Nah, animenya tuh ini Log Horizon. Itu anime isekai game yang kayak ini apa namanya? Kayak Saw lah kurang lebih. Nah, itu mungkin beberapa orang bakalan bosen anjir soalnya kebanyakan yapping. Ini soalnya nggak fokus di war tapi fokusnya ke strategi gimana cara menangin warnya gitu. Duh, si Oke. itu anime slime itu tuh banyak yappingnya gitu. Rapat-rapat Iya juga, kepala tapi segala itu gitu. protes laku ya. Ya harusnya tapi jujur lebih ngantuk Log Horizon sih. Lah. Cuman ini bagus menurut gua. Kalau di rapat di slime itu kayak lebih ke ini deh. Apa tuh namanya? General strategi aja gitu, kayak nggak beneran dalam banget. Ya tergantung Simulasi. isi yappingnya sih. Iya isi Dia yappingnya. sengober apa? Kalau ngobernya daging sih oke. Cuman kalau yapping nonsense gitu jelek sih gitu. Nah, yang kedua nih agak deep juga nih. Yojo Senki. Itu bagus. Lu mau ngerekomendasiin berapa sih? Boleh dah. Tiga. Lima oke, Bo. Ya, Tiga aja. Jangan banyak-banyak, pusing gua nyarinya. Nah, Yojo Senki ini ceritanya mungkin udah banyak yang nonton lah. Ada yang tahu. Dia isekai, pokoknya dia dari om jadi bocil yang ateis. Tapi dia hidup gimana dunia itu kalau nggak percaya sama Tuhan lo nggak punya power gitu loh. Bagus lah pokoknya. Berarti Jadi dia nggak punya power. Dia sebagai orang ateis mau nggak mau harus percaya sama Tuhan, harus berdoa anjir. Kalau mau survive di dunia itu. Ya makanya gue bilang agak berat kan. Oke, berarti udah 3. Yang pedang tadi udah itu termasuk nggak? Ya udah deh sama pedang deh 3 dah. Udah 3 berarti 3 aja guys. Iya, kalau mau lagi nggak apa. Pengen yang ini apa komedi ringan dikit, gue saranin Mondaiji Taichi sih. Oke. Itu apa tuh? Iya ceritanya cuma 4 atau 3 orang gue lupa. 3 orang jenius yang ke isekai gitu. Ini 3 orang ini dari 3 timeline yang berbeda. Ini jenius nih. Jenius ya. Berarti counterpartnya Konosuba. Counterpartnya Konosuba ya. Sama-sama komedi tapi ya. Komedi. I see. Udah itu aja dah. Oke, thank you semuanya buat rekomendasinya. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue mau nambah. Apa? Nambah bayar bang. Lu mau nambah? Nih, Nambah ini rekomendasi. rekomendasi gue nonton LOTM sekarang juga. Oke, semuanya ya. Sedia. Oke ya. Apaan Oke. sih? Udah. Cut. Don't be afraid. Let those tears come.